Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan kondisi yang semangat, ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali praktikum pertemuan ke-8. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-9. Kita masih akan membahas mengenai penyusunan cash flow dan laporan laba rugi. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana menyusun cash flow, sebelumnya menyusun asumsi, ya, kemudian menyusun biaya investasi, komponen biaya operasional, dan juga penerimaan, ya. Nah, dari pertemuan kemarin, kita menyusun cash flow dan laporan laba rugi berdasarkan kasus perusahaan yang akan mendirikan perkebunan lidah buaya. Nah, ini adalah kasusnya. Pada kasus ini, sebenarnya diasumsikan bahwa perusahaan mendapatkan pinjaman sebesar 80 juta yang dibebankan suku bunga sebesar 12% dalam jangka waktu 5 tahun pengembaliannya. Namun di pertemuan sebelumnya kita masih memberikan asumsi sementara, yaitu perusahaan tidak menggunakan pinjaman. Nah, hari ini kita akan melengkapi penyusunan cash flow dan laporan laba rugi dengan menetapkan pinjaman. Ya, baik. Kembali lagi buka simulasi penyusunan cash flow. Sorry. Saya buka dulu filenya. Baik. Nah, saya share dulu. Nah, ini adalah hasil simulasi pertemuan sebelumnya. Ya, jadi di sini kita sudah tulis sebenarnya ada pinjaman, ya, tapi kita belum memasukkan pada cash flow dan laporan laba rugi. Sehingga di cash flow dan laporan laba rugi di awal, kita sudah punya komponen pinjaman tapi masih kosong. Kemudian juga ada pembayaran pinjaman, ini kosong juga. Dan di laporan laba rugi, komponen biaya bunga juga kosong. Nah, baik. Silahkan kalian buka sheet baru yang sudah ada perhitungan pembayaran kredit. Nah, di sini sebenarnya kalian mereview kembali bagaimana pembayaran hutang, penjadwalan hutang pada materi UTS. Nah, perhitungan pembayaran kredit menggunakan capital recovery factor. Di sini sudah saya berikan rumusnya, ya, di mana rumus ini sudah saya buatkan formulanya di formula bar sini. Ya, silakan diperhatikan. Di formula bar ini sama persis dengan apa yang ditulis pada rumus capital recovery factor. Kemudian angsuran kredit per tahun, di mana jumlah angsuran ini tetap, itu adalah sebesar pinjaman dikali capital recovery factor-nya. Baik, pertama-tama kita tulis dulu, ya, sesuai dengan kasus, sesuai dengan soal. Perusahaan
melakukan pinjaman sebesar 80 juta. Jangka waktu pengembalian adalah 5 tahun dengan tingkat suku bunga 12%. Oke, nah ini sudah otomatis ya generate nilai capital recovery factor-nya serta angsurannya. Jadi capital recovery factor ini komponennya adalah jangka waktu pengembalian dan juga tingkat suku bunga. Kemudian angsuran kredit. Angsuran kredit ini adalah besarnya pinjaman dikali capital recovery factor. Nah, jika sudah tahu komponen ini, maka kita mulai membuat tabel atau penjadwalan hutang ya. Di sini pinjaman itu dikembalikan selama 5 tahun. 5 tahun di awal bisnis. Saya biasanya menggunakan tahun ke-0 sebagai, bukan tahun ke-0 ya, awal gitu ya, awal melakukan pinjaman terdapat sisa pokok pinjaman sebesar 80 juta. Nah, kemudian kita masukkan angsuran. Angsuran ini adalah sebesar 22 juta, di mana angsuran ini jumlahnya flat setiap tahun selama 5 tahun. Ya, jadi sama dengan ambil sama seperti minggu lalu caranya ya, sama dengan sheet tersebut untuk mendapatkan nilai yang sama. Baik. Kemudian yang kedua adalah biaya bunga. Biaya bunga adalah tingkat suku bunga dikalikan dengan sisa pokok pinjaman. Sisa pokok pinjaman ya. Jadi biaya bunganya pada tahun pertama adalah sama dengan 12% dikalikan dengan sisa pokok pinjaman di awal. Ya. Selanjutnya, berapa pokok pinjaman yang dibayarkan? Jadi dari total angsuran 22 juta dikurangi dengan biaya bunga. Jadi total angsuran itu terdiri dari biaya bunga dan pokok pinjaman. Jika kita membayar 22 juta, ya ini 22 juta, kemudian dikurangi dengan biaya bunga 9 juta, maka pokok pinjaman yang dibayar pada tahun tersebut adalah sebesar 12 juta. Selanjutnya ini tahun pertama. Nah, berapa sisa pokok pinjaman yang dibayar? Sisa pokok pinjaman yang dibayar adalah 80 juta ya, dikurangi dengan 12 juta. Jadi sisa pokok pinjaman adalah pokok pinjaman di tahun sebelumnya dikurangi dengan pokok pinjaman yang dibayar pada tahun tersebut. Ini. Oke, baik. Selanjutnya untuk tahun kedua, kita mulai dari biaya bunga. Biaya bunga adalah 12% dikali dengan sisa pokok pinjaman tahun sebelumnya. Kemudian, berapa pokok pinjaman yang dibayar pada tahun tersebut? Sama dengan total angsuran dikurangi dengan bunga. Selanjutnya, sisa pokok pinjaman yang dibayarkan pada tahun sisa pokok pinjaman yang belum dibayar pada tahun kedua adalah sisa pokok pinjaman tahun sebelumnya dikurangi dengan pokok pinjaman yang dibayar pada tahun tersebut. Oke, baik. Kemudian kita tarik saja ini atau di copy ya. Rumusnya satu-satu. Oke, baik. Jika rumus yang kita masukkan ini benar, maka di tahun terakhir, tahun kelima, sisa pokok pinjamannya adalah 0. Sisa pokok pinjamannya adalah 0, artinya apa? Sudah lunas, tidak ada lagi pinjaman. Ya, jadi tabel ini menunjukkan penjadwalan hutang setiap tahunnya, berapa biaya bunga yang dibayarkan setiap tahun,
berapa pokok pinjaman yang dibayar setiap tahun, berapa sisa pokok pinjaman yang belum dibayar setiap tahunnya. Di mana total angsuran akan sama setiap tahun. Nah, ini untuk metode pembayaran pinjaman dengan bunga flat, ya. Ada juga pembayaran pinjaman dengan bunga yang floating atau berubah-ubah. Nah, itu bergantung pada kasus masing-masing. Ini kita beri nama dulu sheet-nya, yaitu sheet pembayaran kredit. Baik, selanjutnya bagaimana nilai-nilai ini dimasukkan pada cash flow dan laporan laba rugi. Nah, ini kita sebenarnya tinggal masukkan saja pada cash flow dan laporan laba rugi di awal. Tapi supaya kita punya arsip, cash flow dan laporan laba rugi awalnya tetap tanpa pinjaman. Nah, kemudian kita buat lagi ini cash flow kredit. Cash flow kredit ya. Caranya kita langsung copy sheet dengan mengklik pojok sini ya, all button, di copy, diklik, ini langsung memblok semua semua sel yang ada di sheet tersebut. Kemudian Ctrl C untuk mengcopy atau copy di sini ya. Kemudian kita klik sheet yang baru, diklik kembali all button di pojok, di pinggir, kemudian Ctrl V. Ctrl V atau paste di sini. Ini nilainya akan sama persis, nilai dan juga link-linknya ya. Ini akan sama persis dengan yang ada pada cash flow awal. Nah, sekarang kita masukkan dulu nilai pinjaman. Pinjaman dilakukan di tahun pertama sebesar 80 juta. Kita pakai copy link saja ya, dengan cara sama dengan masuk ke pembayaran kredit, klik sheet pinjaman. Jadi di sini saya pembayaran kredit B4. Bentar. Pinjaman hanya dilakukan di tahun pertama dan 1 kali. Sudah cukup. Kemudian kita cek apakah sudah termasuk perhitungan, sudah ya. Jadi ini kalau kita lihat di cash flow awal total inflow-nya adalah 12 juta. Sedangkan di cash flow kredit total inflow-nya adalah 92 juta. Jadi berubah ya. Hasilnya sudah berubah secara otomatis. Selanjutnya di bagian outflow ada namanya pembayaran pinjaman. Pembayaran pinjaman ini adalah angsuran per tahun. Maka nilai ini kita ambil dari pembayaran kredit. Caranya copy link juga sama dengan pembayaran kredit, kemudian ambil ini angsuran kredit per tahun. Nah, karena kita akan angsuran kredit per tahun ya, jadi kita tinggal di enter saja. Baik, pembayaran pinjaman. Nah, pembayaran angsuran ini sudah dilakukan selama 5 tahun, maka kita tinggal sama dengan ambil nilainya lagi untuk tahun kedua, 3, dan 4, serta kelima. Jadi sama dengan sheet tahun sebelumnya. Ya, ini sudah. Kita cek total outflow apakah menghitung hingga pembayaran pinjaman. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Ini B43. Nah, ini sudah masuk B43 pada perhitungan total outflow. Maka di total outflow ini nilainya sudah otomatis berubah serta net benefit-nya berubah. Nah, selain di cash flow, pembayaran kredit juga berpengaruh pada laporan laba rugi. Maka kembali kita buat laporan, klik new ya, sheet yang baru.
buat laporan laba rugi kredit. Caranya sama dengan membuka laporan laba rugi awal, kopinya kita harus klik dulu all button, kemudian copy, kemudian masuk ke sheet yang laporan laba rugi ini yang baru, klik lagi box di pojok kiri atas, Ctrl V atau paste. Nah, ini kita sudah dapat laporan laba rugi yang awal. Ya. Sekarang di mana biaya pinjaman itu diletakkan di laporan laba rugi? Ya, kita scroll ke bawah. Di bawah itu ada namanya biaya bunga. Karena sebelumnya kita tidak membayar pinjaman, maka biaya bunga sama dengan 0. Nah, sekarang karena ada pinjaman, maka kita masukkan biaya bunga. Biaya bunganya adalah sama dengan, pilih ya, sama dengan buka sheet pembayaran kredit, ambil bunga pinjaman. Klik sini. Nah, ini harus satu-satu. Kenapa? Karena jumlah pembayaran bunga tidak sama untuk setiap tahunnya. Dan tidak bisa kita copy form kita copy selnya karena pembayaran pinjaman di sini tabelnya ke bawah. Sama dengan pembayaran kredit, biaya bunga. Kemudian sama dengan pembayaran kredit, biaya bunga, sama dengan pembayaran kredit, biaya bunga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai pembayaran bunga. Kita cek dulu apakah PKP ini termasuk dengan bunga. Ya, jadi biaya bunga ini sudah dimasukkan pada perhitungan PKP, maka semua otomatis berubah hingga dengan laba bersih setelah pajak. Nah, karena adanya bunga, maka pajak pendapatan usaha menjadi berubah, ya, sehingga kita harus perbaiki di cash flow kreditnya. Cash flow kreditnya itu nilai pajaknya ini, ya, kita hapus dulu karena melingnya karena pajaknya berubah, ya. Hapus, kemudian kita copy link sama dengan laporan laba rugi, kemudian ambil pajak pendapatan usaha. Nah, sekarang copy, Ctrl C, Ctrl V atau paste di sini. Oke, baik. Ini sudah selesai untuk cash flow kredit dan laporan laba rugi kredit. Di sini kita ganti judulnya sedikit. Ini juga kita ganti. Ya. Baik, begitu untuk simulasi penyusunan laporan laba rugi dan cash flow dengan adanya pinjaman. Terima kasih.